Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Yudi Pratama dari Prodi Ilmu Pemerintahan NIM 0509558809, mata kuliah Logika, kode ISIP 4211. Jadi, saya ingin menanggapi pertanyaan Bapak terkait masalah jenis-jenis term atau istilah. Yang pertama itu ada term definisi, yang mana term definisi menuju pada istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah konsep atau objek dengan cara yang jelas dan terperinci. Term ini menjelaskan makna yang spesifik dari suatu kata agar tidak menimbulkan kebingungan. Contohnya adalah makanan sehat. Makanan sehat yang mengandung gizi seimbang, termasuk protein, karbohidrat, lemak sehat, serta vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian ada term deskriptif. Term deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan ciri-ciri suatu objek atau fenomena, namun tidak mengikat pada sebuah atau suatu definisi yang baku. Contohnya seperti pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah bisa merujuk pada landscape alam yang menawan, namun tidak ada definisi yang pasti mengenai apa yang dianggap indah tersebut. Karena indah tersebut adalah tergantung pada perspektif individu masing-masing orang. Kemudian ada term persuasif. Term persuasif adalah istilah yang digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan seseorang atau orang lain mengenai suatu pandangan atau keputusan. Istilah ini sering dikali digunakan dalam retorika atau sebuah iklan. Misalnya contoh dalam produk. Produk ini adalah produk yang terbaik di pasar. Sebuah kalimat yang menggunakan kata terbaik untuk mempengaruhi konsumen agar memilih produk tersebut meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Sehingga seolah-olah ketika dia menjual produk tersebut, dia mengatakan produk lain itu tidak baik atau lebih rendah kualitasnya daripada yang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait masalah bentuk sesat pikiran atau logical fallacy. Jadi dalam hal ini sesat pikiran atau logical fallacy adalah kesalahan dalam proses berpikir yang menyebabkan kesimpulan yang salah meskipun argumen yang diajukan terdengar masuk akal. Berikut beberapa contoh dalam bentuk sesat pikir. Ada yang pertama ad hominem. Dalam argumen ini, alih-alih membahas isu yang ada, penyerang malah menyerang karakter atau pribadi lawan bicara. Argumen ini tidak relevan dengan substansi topik. Contoh misalnya, kamu tidak bisa mengkritik kebijakan pemerintah karena kamu bukan seorang ekonom. Kemudian yang kedua, contoh selanjutnya adalah penyerangan ini tidak membahas isi kebijakan, tapi menyerang kredibilitas orang yang dikritik atau mengkritik. Kemudian yang kedua adalah strawman. Ini terjadi ketika seorang mengubah argumen lawannya menjadi versi yang lebih lemah atau lebih mudah diserang, kemudian menyerang versi yang telah dimodifikasi. Contoh, ada dua orang yang melakukan pembincangan. Anggap saja A dan B. Si A berkata, saya pikir kita harus mengurangi polusi dengan mengurangi penggunaan plastik. Kemudian dijawab dengan si B, jadi kamu ingin melarang semua produk plastik dan menghancurkan industri yang bergantung pada plastik. Di sini B bisa mengubah argumen A menjadi sesuatu yang lebih ekstrim, padahal A hanya mengusulkan pengurangan penggunaan plastik. Namun B di sini lebih pada penyerangan secara ekstrim dari sebuah kalimat plastik tersebut. Kemudian ada tiga, false dilemma, black and white fallacy. Ini terjadi ketika seseorang membatasi pilihan pada dua opsi yang saling bertentangan padahal ada lebih banyak pilihan atau nuansa lainnya. Contoh misalnya, kamu harus memilih antara mendukung kebijakan ini atau kamu tidak peduli dengan negara sama sekali. Kemudian ada argumen. Argumen ini mengabaikan kemungkinan bahwa seseorang bisa memiliki pendapat lain yang berbeda. Itu adalah salah dua dari sebuah contoh dari false dilemma. Kemudian, bagaimana cara menghindari logical fallacy atau sesat berpikir? Pertama, ada kritis dalam menilai argumen. Pastikan untuk selalu mengajukan pertanyaan kritis terhadap setiap argumen yang diajukan. Evaluasi apakah argumen tersebut didasarkan pada logika yang valid dan apakah bukti yang disajikan relevan. Kemudian ada fokus pada isi argumen. Hindari menyerang pribadi atau sosok seseorang
Untuk menciptakan argumen palsu seperti strawman, pastikan untuk fokus pada masalah yang sedang dibahas, bukan pada karakter atau kredibilitas orang yang sedang mengajukan argumen. Kemudian mengenali bias pribadi. Sadari bahwa kita semua memiliki bias pribadi yang dapat mempengaruhi cara kita berpikir. Usahakan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan tidak terjebak pada pola pikir hitam atau putih, false dilemma. 4. Gunakan sumber yang terpercaya. Pastikan untuk mengandalkan data dan informasi yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menggunakan klaim atau informasi yang tidak dapat diverifikasi atau tidak memiliki bukti yang kuat dalam membenarkan argumen tersebut. Kemudian, dengan melatih diri untuk berpikir secara logis dan hati-hati, kita dapat menghindari kesalahan berpikir yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan diskusi kita. Mungkin demikian Bapak dari jawaban-jawaban yang telah saya sampaikan dari pertanyaan Bapak. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat diberikan penilaian Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.